Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Soza Hutapea dan baru saja kami menerima informasi bahwa Liga 1 yang mempertemukan Arema FC dan Persebaya Surabaya berakhir rusuh hingga Sabtu malam ini. Sejumlah pemain terjebak di dalam Stadion Kanjuruhan Malang lantaran terdesak oleh situasi yang kian memanas. Laga yang berakhir dengan kemenangan Persebaya dengan skor 3-2 tersebut membuat supporter Arema Malang emosi dan terlibat bentrok dengan supporter Persebaya Surabaya. Akibatnya kondisi di dalam Stadion Kanjuruhan Malang tidak terkendali. Ofisial Persebaya Surabaya melalui akun Twitter resminya menggambarkan pemainnya terjebak di dalam stadion dan tidak bisa keluar. Sementara itu, sejumlah gambar menunjukkan situasi tidak terkendali di dalam stadion hingga meluber keluar stadion. Dan hingga saat ini, informasi masih terus kami kumpulkan terkait dengan kondisi terkini dari Stadion Kanjuruhan. Dan untuk mengenai kericuhan pasca laga Arema FC versus Persebaya, kita sudah tersambung dengan kontributor Metro TV Wahyu Tiar. Selamat malam Wahyu. Selamat malam. Baik Wahyu, bisa disampaikan kepada kami bagaimana sebenarnya kronologis dari kericuhan yang terjadi pasca laga antara Arema FC versus Persebaya tadi? Apakah ada korban jiwa akibat kericuhan ini? Baik, dapat kami laporkan bahwa kericuhan itu terjadi setelah wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Persebaya dengan Arema Malang yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persebaya. Awalnya satu atau dua orang supporter mencoba masuk untuk bertemu dengan para pemain di tengah lapangan. Namun kondisi mulai tidak kondusif ketika sejumlah supporter lainnya mencoba masuk dan langsung dihalau oleh aparat keamanan. Dapat kami laporkan juga bahwa ada sekitar pukul 22 lebih 15 menit tadi, sejumlah tembakan gas air mata dilepaskan oleh aparat keamanan ke arah tribun. Kondisi ini mengakibatkan supporter yang merasakan pedih dan sesak nafas di badannya mencoba melarikan diri untuk mencari tempat yang lebih terbuka. Namun sayangnya dari pantauan kami di lapangan, sejumlah supporter menderita sesak nafas dan harus digotong oleh rekan-rekannya untuk mencari bantuan medis. Tadi kami sempat melihat ada beberapa orang yang harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan truk bak terbuka dan bis yang ada di luar stadion. Sementara kami belum dapat mengkonfirmasi berapa orang supporter yang meninggal dunia, apakah ada atau tidak. Kami belum dapat mengkonfirmasi karena pihak aparat kepolisian saat ini masih turut membantu proses evakuasi. Baik Wahyu, kemudian apakah sudah diketahui alasan utama mengapa kericuhan ini terjadi? Apakah memang hanya karena tim Arema FC ini kalah skor saja atau ada penyebab lain mungkin? Kami belum dapat berspekulasi apa penyebab dari kericuhan ini. Hanya saja tadi dari pantauan kasat mata kami di lapangan bahwa kericuhan ini bermula dari masuknya satu atau dua orang supporter ke lapangan dan langsung dihalau oleh aparat keamanan. Setelah banyak supporter yang masuk ke lapangan, dari aparat keamanan melakukan tindakan penghalauan berupa menggunakan pentungan dan gas air mata. Mungkin inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab dari jatuhnya korban
di Stadion Kanjuruhan saat ini. Oke. Baik, lalu terkait dengan satu atau dua orang supporter yang Anda sebutkan tadi mencoba masuk ke dalam lapangan, saat ini apakah sudah diketahui posisinya di mana, sudah diamankan atau seperti apa? Kami belum dapat memastikan seperti apa kondisi supporter tersebut pada saat dia masuk ke lapangan, langsung dihalau oleh aparat keamanan dan coba diselamatkan oleh teman-teman supporter Arema. Baik, lalu bagaimana dengan keadaan para pemain dari kedua kesebelasan karena supporter masuk sesaat peluit panjang dibunyikan? Ya, untuk pemain Persebaya dan ofisial tim sepertinya sudah dievakuasi menggunakan mobil rantis. Tadi ketika mereka datang setidaknya ada 4 mobil rantis yang disiapkan oleh Brimopolda Jawa Timur. Dan untuk pemain Arema dan official tim sampai pukul 12 tadi masih berada di dalam Stadion Kanjuruhan dan turut membantu memberikan support atau bantuan kepada supporter Aremania yang terluka. Dan saat ini dapat saya laporkan juga bahwa sejumlah supporter Aremania masih dievakuasi oleh rekan-rekan mereka, digotong dengan berjalan kaki menjauh dari kompleks Gajah Kanjuruhan Malang. Sementara untuk korban yang mengalami luka atau gangguan pernafasan cukup parah dari tadi sudah dilarikan ke sejumlah rumah sakit di daerah Kepanjen sini. Baik, ada sejumlah supporter yang mengalami sesak nafas dan juga dievakuasi menggunakan beberapa kendaraan dan juga ada yang secara mandiri mencari pertolongan. Lalu apakah sudah diketahui mungkin rumah sakit tujuannya atau tempat medis yang akan dituju untuk mendapatkan penanganan medis? Ya, tentunya untuk rumah sakit tujuan yang paling dekat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen, yang dari stadion ini hanya berjarak sekitar 1 kilometer. Hanya saja konsentrasi massa masih terlihat di halaman parkir Stadion Kanjuruhan Malang ini, sehingga bisa jadi menjadi penyebab terlambatnya proses evakuasi para korban untuk sampai ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis. Baik, masih ada konsentrasi massa yang terlihat di lapangan parkir di area stadion. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk dapat mengurai massa sehingga situasi dapat semakin kondusif? Karena dari gambar yang kami lihat di sini memang seperti yang Anda sampaikan kondisinya sangat ricuh dan padahal saat itu stadion tengah penuh ya? Tadi laporan dari pihak Pansel bahwa jumlah penonton yang ada di dalam stadion berkisar 45.000 lebih yang ada di dalam stadion. Jumlah ini dapat kami pastikan berlipat karena kami juga melihat banyaknya penonton yang berada di luar Stadion Kanjuruhan dan melihat langsung di layar lebar yang disediakan oleh panitia pertandingan, tepatnya di sisi barat atau depan lobi utama dari Stadion Kanjuruhan. Baik, lalu apakah sejauh ini sudah ada rencana baik dari pihak kepolisian mungkin atau dari pihak kesebelasan terkait untuk memberikan konferensi pers mengenai hal ini? Ya, untuk kondisi tersebut kami belum dapat melakukan konfirmasi kepada Kapolres Malang apakah ada tindakan atau sanksi yang nantinya akan diberikan kepada anggota jika dinilai melakukan tindakan yang terlalu represif kepada
supporter Aremania yang ada di dalam dan di luar stadion. Kan? Baik, terima kasih Wahyu Tiar untuk laporan Anda. Nanti kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.